Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma'badu. Kita berkesempatan untuk berjumpa lagi dalam satu semester berapa ini? 5. Ya, udah senior ya berarti ya. Udah senior. Kalau udah senior ini berarti sudah punya mulai udah punya banyak kesaktian gitu. Alhamdulillah. Apa saja ini bentuk kesaktiannya? Kebal itu kita kebal caci mania. Wah, berarti mentalnya ini ya kuat. Gak ada yang kan kemarin gak ada yang berniat bunuh diri gitu kan? Jarang. Jangan sampai itu malu-maluin. Asal belajar agama kok malah. Nah itu kita kemarin sudah punya banyak kesaktian yang kita peroleh. Sudah 4 semester ya berarti ya. Bentuk kesaktiannya itu macam-macam. Di antaranya adalah kamu sudah mampu membuktikan bisa melakukan research, sudah menghasilkan penelitian, gitu ya. Ya, langsung tugas apa Pak? Biasa itu Saya itu biasanya memberi dorongan lebih awal kamu untuk melakukan praktek-praktek nyata real dari ilmu yang dipelajari, supaya nggak keduluan sama yang lain. Jadi biasanya sejak minggu pertama gitu kamu sudah bersiap untuk terjun mempraktekkan, karena berdasarkan teori belajar yang sudah kamu kuasai itu ya, bahwasanya belajar dengan mendengarkan ceramah melulu gitu kayak misalnya pertemuan pertama ini ya, dapatnya berapa? 20% kan di teorinya itu. Di hasil riset itu yang sudah kita anggap teori, hasil riset kalau sudah anggap benar itu bisa kita sebut teori. Jadi di dalam teori belajar itu kita bisa membaca pernyataan hasil penelitian yang mengatakan belajar dari ceramah mendengarkan itu dapatnya 20%. Saya ngomong A sampai Z sampai berbusa-busa gitu, itu yang paling bisa kamu serap itu 20%. Itu kalau udah dibawa pulang hilang separuhnya. semuanya. Nah, ada yang semuanya. Udah kecampur dengan TikTok, YouTube, nah itu udah hilang semua. Nah, berdasarkan teori tersebut, yang paling bagus itu apabila mahasiswa mempraktekkan, menjelaskan hasilnya, menuliskannya, bahkan mempublikasikannya. Nah, itu bisa 80 sampai 90%. Belajar dari pengalaman kemarin, saya betul-betul memberi apresiasi kamu karena ternyata mampu publish sebelum UAS. Submitnya saja. Mampu submit, tapi itu termasuk luar biasa. Karena tahun sebelumnya itu bisa submit itu setelah 2 minggu dari UAS. Nah, kamu kemarin itu mestinya 2 minggu sebelum UAS sudah submit. Nah, sayangnya saya nggak diberitahu hasilnya ini. Ada yang berhasil submit nggak? Diterima, accepted atau tidak? Rejected? Lagi-lagi tidak. Nggak ada jawaban. Kalau ada yang dijawab rejected gitu ya. Ada tapi telat. Kan udah masuk email Pak, tapi nggak kebuka gitu, nggak ada notifnya. nggak ada notifnya, terus sama jurnalnya disuruh revisi sampai tanggal 15. Cuma kebacanya itu setelah tanggal 15. Oh, kalau ada nomor ya bisa dihubungi kembali. Sudah tapi nggak ada balasan. Oh gitu. Nah itu eman itu. Makanya saya kan minta ngecek rutin ya. Pasca kami submit itu ngecek rutin.
Dan kalau submit kan sudah saya beritahu, kalau ada biaya nanti saya yang menyediakan. Untuk yang ini nanti juga begitu. Jadi jangan khawatir dengan biaya. Karena itu kita harus betul-betul mengupayakan semester ini bisa publis, tidak hanya submit. Mata kuliah kita masih sama, bedanya kalau kemarin kuantitatif, nah sekarang kualitatif. CP-nya juga sama. CP-nya apa? Mampu menjadi peneliti kualitatif. Bukan mampu memahami metodologi penelitian loh ya. Mampu menjadi peneliti. Artinya kamu itu mempraktekkan metode penelitian kualitatif secara real sehingga menghasilkan laporan penelitian, disaringkan dalam bentuk artikel dan dipublikasi ke jurnal. Itu bukti bahwasanya kamu itu telah mampu menjadi peneliti. Jadi CP-nya itu mahasiswa menjadi peneliti, bukan mahasiswa mampu memahami metodologi penelitian. Ingat, jangan berhenti pada pemahaman, karena itu belum betul-betul mampu dipraktekkan, belum menjadi peneliti. Nah, buktikan ini dalam kurun waktu ya 10 pertemuan sudah submit. Di menit ya waktunya ya. 10 pertemuan sudah menghasilkan artikel dan submit ke jurnal. Selain Syarifah, siapa yang punya ini balasan dari pengelola jurnal? Kalau misalkan di jurnal kemarin nggak lolos, kalau ganti jurnal lain barangkali. Tidak apa-apa. Kamu kalau memang punya komitmen seperti itu, akan saya tetap support dengan tema yang kemarin, dengan apa itu artikel yang kemarin itu diproses mulai sekarang, tapi sambil juga menyiapkan penelitian kualitatif yang sekarang. Jadi kamu harus rutin untuk menyampaikan itu ke saya supaya kemudian nanti saya bisa support dan berhasil sampai publish. Yang lain ada yang mau juga? Kalian silakan ikuti Syarifah, nanti bisa konsultasi di luar forum kelas. Nah, sehingga kemudian template-nya nanti bisa disesuaikan dengan jurnal yang baru. Misalnya kamu kemarin jurnal A, itu kan template-nya sesuai template jurnal A. Kok kemudian punya keinginan untuk pindah jurnal karena kemarin nggak ada balasan, ya udah kamu beri notifikasi ke pengelolanya, nggak tahu dengan cara email atau dengan cara apa, bahwasanya artikel saya tarik karena tidak ada balasan, maka saya akan mensubmit ke jurnal lain. Itu lebih baik begitu, karena khawatir setelah kamu terbitkan di jurnal lain, lu dia menerbitkan. Nah, itu salah siapa? Dua-duanya. Pengelola jurnal nggak konfirmasi diterima atau tidak, terus penulis juga tidak konfirmasi menarik atau tidak artikelnya, gitu. Mengambil kembali, gitu. Walaupun tersimpan tetap, tapi maksudnya ada pernyataan ditarik itu berarti tidak boleh dipublish di situ sudah, karena kamu sudah berniat pindah ke jurnal lain. Karena memang secara etika publikasi itu nggak boleh kita publis itu satu artikel di 2 jurnal, itu nggak boleh. Walaupun ada kejadian, tapi nggak boleh dilakukan ya. Oke, jadi itu mata kuliah kita metodologi penelitian kualitatif, di mana mahasiswa diharapkan mampu menjadi peneliti kualitatif, dibuktikan dengan kemampuannya melakukan riset kualitatif dan menghasilkan laporan penelitian kualitatif, selanjutnya disaringkan menjadi artikel dan disubmit ke jurnal. Ingat, hasil penelitian yang kamu lakukan itu berdampak pada kamu, tapi juga pada institusi.
2025 kita itu melakukan akreditasi, reakreditasi. Harusnya dapat A harusnya, tapi mempertahankan B ternyata sulit. B itu diwakili dengan kata-kata baik sekali. Nah, untuk mencapai baik sekali itu kontribusi tidak boleh hanya dari dosen, dari institusi, tapi juga dari mahasiswa. Karena memang ada kolomnya. Prestasi mahasiswa. Apa prestasinya? Kalau ditulis apa? Kamu punya bahan apa untuk ditulis di orang akreditasi? Kalau diminta prestasi, ditulis apa dari kamu? Dari kamu ditulis apa? Dari kamu ditulis apa? Nah, kalau nggak ada terus kosong. Dan kosong kok mau dikasih nilai baik sekali, apalagi minta A. Itu C aja itu gak bisa gitu. Nah, kalau kosong, nanti terus diisi apa? Kalau dosen itu banyak yang diisi. Misalnya publikasi pasti setiap semester saya dengan misalnya itu publikasi. Prestasinya dosen itu apabila misalnya menjadi asesor kan, menjadi dewan pendidikan kan, menjadi reviewer kan, nah itu termasuk menjadi narasumber pembicara, itu prestasinya dosen. Kalau nggak pernah diundang di tempat lain, hanya ngajar di sini saja, ya itu berarti dosennya nggak berprestasi. Nah, dosen nggak diakui berarti kepakarannya. Kalau kemudian nggak pernah presentasi atau nggak pernah jadi narasumber di institusi mana, begitu di kampus mana. Nah, karena itu mahasiswa juga harus berkontribusi minimal publikasi. Publikasi mahasiswa ada berapa? Itu juga ada. Jadi ada kolom yang harus ditulis. Kalau kamu nggak percaya nanti saya tunjukkan. Cuma nggak usah ditunjukkan. Karena saya kebetulan diminta dekan untuk bantu mengurusi akreditasi. Sudah saya pelototi item satu persatu untuk mahasiswa itu ada prestasi, ada publikasi. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kamu nanti lulus terus akreditasinya C, itu gimana? Siap gak? Gak siap. Nah, terus kamu siap berkontribusi apa kalau nggak mau C? Uang itu tergantung salah satunya kepada kinerja mahasiswa. Kemarin ada yang ikut KM, nah itu juga bisa bantu masuk di item itu. Prestasi mahasiswa lolos kampus mengajar. Nah, ada lagi misalnya yang lain, lolos sebagai makalah karya tulis ilmiah, atau misalnya juara debat. Karena itu kalau kamu misalnya ingin jadi juara, terus nggak bisa ini ya, nggak ada wadahnya di tempat lain, nggak ada, maka kamu buat wadah. Misalnya kamu buat lomba debat keislaman, temanya apa nggak apa, terserah nanti yang bagus apa. Terus kamu kan tahu kriterianya, kamu udah pelajari, kamu udah berlatih. Mahasiswa yang lain mungkin terlambat belajarnya, nggak seperfect kamu. Maka nanti juri juga mungkin akan memberikan juara itu tidak tahu minimal juara 2 atau juara 3. Juara 1 nggak pantas misalnya karena tuan rumah, ya juara 2, juara 3. Nah begitu. Tapi tetap objektif karena kamu memang punya kompetensi itu. Buat wadahnya, karena kadang-kadang wadah belum tercipta, nggak ada yang buat acara tersebut, nggak ada yang, maka BEM, nah ini BEM, apa ini ketuanya? Nah ini harus membuat program-program atau kegiatan seperti itu. Kalau misalnya ada yang punya hafalan Quran, ya nggak apa-apa lomba apa itu MHQ ya, Mustafa Hifdzul Quran. Kalau ada yang memang ahli di dalam tafsir Al-Quran, Mustafa tafsir Al-Quran, atau misalnya tilawatil Quran, kalau ada yang qiraatnya bagus. Nah itu nanti
Sasarannya bisa mahasiswa se-Jawa Timur, bisa juga dua kategori mahasiswa dan kategori SLTA. Nanti misalnya untuk promosi juga bisa lewat itu gitu. Jadi kalau nanti kegiatannya itu lebih luas, mungkin sponsornya juga mau memberikan donasinya atau memberikan sponsornya. Nah ini yang semester 5 ini ya yang memiliki apa ya, potensi kuat untuk bisa membuat event-event. Kayaknya bagus-bagus. Sehingga kemudian BEM-nya berdayakan, HMC-nya apa, Hima-Prodinya berdayakan. Gunakan itu wadah itu untuk membuat event-event, memberdayakan diri kamu, juga mensupport institusi kamu, manfaatnya untuk kamu dan juga untuk yang lain. Kalau mau lomba karya tulis ilmiah, ya saya riset bisa ikutkan di lomba. Nah masalahnya kamu mengakses lomba-lomba itu berdasarkan belum? IG kamu itu pernah nggak melihat lomba-lomba? Nah harus sering-sering itu nyari yang lomba-lomba itu. Jangan nyari ini yang apa saja? Oh biar nyari apa saja? Nyari yang betul saja. Nyari yang tadi itu prestasi gitu. Ya, banyak itu info-info tentang prestasi, tentang lomba banyak. Nah, kamu nanti bisa kolaborasi dengan teman-teman kamu. Ini saya sudah menyampaikan beberapa kali ya. Nanti kalau nggak ada yang ditulis, jangan salahkan saya ya. Ya kalau nggak ada yang ditulis, nggak ada bahan yang ditulis, tanya ke mahasiswa satu persatu, apa prestasi kamu? Nggak ada. Pak ada prestasi tapi nggak ada bukti. Saya perlu aja. Oke, kamu coba di samping menyiapkan artikel, coba juga cari info tentang lomba-lomba tadi ya, termasuk LKTI, lomba karya tulis ilmiah, dan hasil riset kamu yang kemarin alternatifnya 2, ikutkan di lomba LKTI yang ada, atau ikutkan atau masukkan jurnal, submit kembali ke jurnal yang lain. Nah itu waktunya kalau bisa 1-2 minggu ini. Berikutnya kita kemudian fokus ke riset kualitatif yang di semester ini. Sebetulnya riset kualitatif itu sangat mudah, karena datanya itu, data riset kualitatif itu sangat mudah diperoleh. Riset kualitatif itu riset yang bagaimana sih yang membedakan dengan kuantitatif? Kalau kuantitatif, data yang digunakan, data yang diambil itu data-data yang bersifat kuantitatif atau data angka. Kalau kemarin itu data utamanya adalah data yang berupa angka. Dari mana angka itu diperoleh? Coba. Dari kuesioner. Kuesioner itu kemudian dijawab oleh responden, dan masing-masing jawaban itu akhirnya bisa diputuskan dia mendapatkan skor 5, 4, 3, 2 atau 1. Itu kalau skalanya 5. Oke, itu riset kuantitatif. Nah, bagaimana riset kualitatif? Riset kualitatif adalah riset yang mengolah data berupa kalimat atau kata-kata. Jadi datanya itu bukan angka, datanya itu adalah kata-kata atau kalimat. Kalau datanya itu kata-kata atau kalimat, bagaimana kita kemudian mendapatkannya? Gimana caranya? Wawancara. Maka caranya dengan wawancara.
Selain wawancara, apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan data kualitatif? Observasi. Kok bisa observasi menghasilkan kata-kata? Gimana caranya? Caranya adalah dengan menceritakan yang kita observasi, membahasakan yang kita observasi. Andaikan saya peneliti kualitatif sekarang berada di kelas ini, maka saya akan membahasakan apa yang saya amati. Pertama misalnya saya rekam, saya siapkan rekaman. Kalau mau ditulis juga boleh sih. Kalau ditulis ya hari ini jam 20 jam 10 saya berada di ruang kelas meter 5 dalam mata kuliah metode kualitatif. Di awal pembelajaran dosen masuk kelas dan mengucapkan salam. Selanjutnya dosen menjelaskan apa yang dimaksud dengan mata kuliah metode kualitatif dan capaian pembelajaran yang akan ditetapkan, yang ditetapkan. Nah, itu adalah cerita tapi berdasarkan hasil observasi atau pengamatan. Maka dari pengamatan itu melahirkan kata-kata atau kalimat. Jadi instrumen kualitatif, instrumennya itu apa? Instrumen penelitian kualitatif itu adalah peneliti itu sendiri. Ya, kalau kamu penelitian kuantitatif, instrumennya kan kuesioner atau tes. Nah, gitu kan? Kemarin ada yang pakai tes ya. Nah, itu adalah instrumennya, alatnya. Tapi kalau kualitatif, instrumennya itu peneliti sendiri. Peneliti melakukan wawancara, peneliti melakukan observasi. Oke, nah dari situ kemudian akhirnya peneliti menghasilkan data. Data itu dipaparkan, diolah. Bagaimana cara mengolah datanya? Nanti kita akan bahas pada mungkin pertemuan ke-6 atau ke-7. Tetapi saya berikan penjelasan lebih awal sebagai upaya kamu bisa melakukan praktek penelitian itu lebih awal. Jadi begini, ketika kamu melakukan wawancara, melakukan observasi, itu kan sudah menghasilkan kata-kata atau kalimat. Maka seketika itu kamu bisa memberikan catatan-catatan. Jadi kamu itu mesti punya refleks, punya komentar terhadap hasil observasi kamu, terhadap hasil wawancara kamu. Misalnya ya, kamu kan mengamati nih kelas ini. Apa ngantuk? Ada ngantuk dia. Iki koyo dosen kurang profesional, tidak mampu membuat peserta didiknya itu antusias. Itu kamu, catatan kamu begitu. Padahal kamu kan hanya mengamati peserta didik ngantuk. Nah, kamu hanya mencatat peserta didik ngantuk, tetapi catatan kamu iki koyo dosen gak canggih karena tidak mampu membuat peserta didik antusias. Nah, begitu. Itu nanti berfungsi sebagai analisis. Jadi seakan-akan itu adalah analisis. Kamu itu mengomentari. Jadi kalau kamu ditanya analisis itu seperti apa sih? Ya pokoknya seakan-akan komentar-komentar kamu itulah analisis gitu. Cuma nanti harus lebih logik, rasional. Pendekatan induktif itu harus masuk supaya kemudian analisis itu betul-betul dianggap sebagai analisis. Oke, jadi ketika wawancara, ketika observasi itu sebetulnya peneliti
itu sudah bisa langsung membuat analisis minimal dengan memberikan catatan terhadap hasil observasi, terhadap hasil pengamatan. Tapi ingat, sebetulnya kita itu sudah dituntut untuk menerapkan apa yang dimaksud dengan keabsahan data. Dalam bahasa kuantitatif itu namanya validitas. Nah, peneliti itu sebetulnya kan cara kerjanya pertama itu pengumpulan data. Jadi pertama itu peneliti melakukan pengumpulan data. Gimana caranya? Jadi melakukan wawancara, observasi. Udah terkumpul. Lakukan analisis. Analisisnya seperti apa? Dalam penelitian kualitatif itu yang lazim digunakan itu pendekatannya Miles and Huberman. Nah, Miles tulisannya Miles and Huberman. Ini panggilannya ya Miles and Huberman. Ini tiga langkah yang direkomendasikan ya dalam analisis kualitatif. Yang pertama itu adalah reduksi data, terus kemudian apa? Data display, terus yang ketiga baru conclusion atau drawing. Tiga langkah ini sederhana sekali. Maksudnya apa? Ketika kamu sudah mengumpulkan data banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sebanyak-banyaknya data kamu peroleh terkait tema itu, maka peneliti itu pertama harus menyeleksi datanya. Reduksi data itu menyeleksi, memilih, itu namanya reduksi. Reduksi data itu memilih. Kamu itu ketika observasi informal, bahasanya itu bukan responden ya, bahasanya itu informal. Jadi yang kamu wawancara itu namanya informan. Jangan keliru pakai responden, karena responden itu istilahnya untuk kuantitatif ya. Informan itu kan ngomongnya, ceritanya, kata-kata, kalimat yang kita peroleh dari informan itu kan bisa banyak macam-macam. Mulai dari pertama, Pak, bagaimana kabarnya? Sehat, Pak. Mari mangan wakai. Itu juga. Nah, itu jadi itu di laporan. Tapi boleh kalau ditranskrip. Jadi kata awal itu kan biasanya hasil wawancara itu ditranskrip ya, dituliskan, diketik gitu. Itu mungkin semuanya, apalagi rekaman. Kalau pakai rekaman kan lebih enak. Kalau ditranskripkan kan tinggal pakai apa itu ya? Ada alatnya kan untuk memindahkan dari suara ke kata-kata. Nah, teks. Nah, itu kamu kalau pakai rekaman enak. Mohon izin Pak ya, saya rekam soalnya supaya datanya valid. Oh iya kalau rekam. Nah, gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ini tadi habis belanja banyak, uang saya habis lagi. Nah itu kan masuk rekaman, tapi nanti ya harus dipilah terkait dengan tema penelitian kayak ini. Oh enggak. Oh ini masuk, ini masuk. Nah, itu namanya reduksi data, memilah-milah, bahkan mengcoding, dikasih kode, dikelompokkan. Ini yang terkait tema ini saya kasih kode 1A, 1A itu, nah, nanti dikumpulkan jadi satu. Nah itu reduksi data, terus di display. Nah kedua itu display. Tadi kan kamu wawancara ya. Pada informan A itu kan temanya mulai tema 1 sampai tema terakhir itu misalnya 20 ya, ada 20 tema. Nah kan masih belum terkumpul pada satu tema. Pada informan B juga begitu 1 sampai 20. Kepada informan C 1 sampai 20. Nah maka yang kamu sudah kode 1A sama-sama 1A dari informan A, B, C, D itu kumpulkan. Nah, kemudian di display itu disajikan, dinarasikan, diuraikan itu secara sistematis. Nah, itu namanya display, data display. Nah, ketika di display
Itu kan kemudian kamu bisa memasukkan komentar-komentar kamu itu. Nah, dan itu kemudian kamu terakhir bisa menyimpulkan, iya ternyata semua informan menganggap bahwasanya pendidikan yang baik itu begini. Nah, maka kesimpulan kamu, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang seperti itu. Nah, itu adalah kesimpulan yang kamu peroleh berdasarkan hasil mengolah data dari sumber data yang sudah kamu peroleh tadi. Itu langkah-langkah analisis di penelitian kualitatif. Langkah pengumpulan datanya seperti ini, langkah analisisnya begini. Tapi ingat, kamu pasti akan dipertanyakan, hei, data kamu itu valid gak? Kalau kamu di kualitatif ditanya begitu, apa yang kamu jawab? Datamu valid gak? Data yang kamu peroleh itu, data valid itu gimana sih? Data yang sesuai fakta. Faktanya itu berat badan 80, maka data yang diperoleh dari alat ukur itu, timbangan tadi itu juga 80. Kalaupun ada selisihnya itu masih di margin error atau di taraf signifikansi. Oh, 95%. Nah, berarti masih nih tadi. Itu berarti data dekat dengan fakta, nggak jauh-jauh. Lah gimana kalau kualitatif? Data kamu ini benar nggak? Informan yang diberikan guru A itu memang nyata nggak? Jangan-jangan dia itu hanya berusaha menutupi kelemahan. Dia nggak cerita apa adanya loh. Dia itu berusaha untuk menampilkan yang baik-baik. Oh, berarti kan peneliti dibujuki. Peneliti akhirnya tidak mendapatkan fakta. Data yang diperoleh berarti data yang tidak valid dalam bahasa kuantitatif. Dalam bahasa kualitatif berarti datanya itu tidak sahih, tidak kredibel. Karena itu harus dilakukan upaya untuk melakukan pengecekan keabsahan data. Jadi peneliti kualitatif sejak awal itu sudah harus bisa melakukan pengecekan keabsahan data. Walaupun nanti di meten kuantitatif nulisnya bagaimana kamu melakukan pengecekan keabsahan data, itu nulisnya di paling belakang biasanya. Gimana sih caranya melakukan pengecekan keabsahan data itu? Caranya gimana? Caranya gimana? Ada yang tahu? Yang sering dilakukan itu adalah triangulasi. Apa itu triangulasi? Apakah sejenis terasi? Atau ilustrasi? Atau apa? Triangulasi. Triangulasi itu adalah pengecekan data dengan membandingkan, apakah membandingkan hasil dari sumber satu dengan sumber yang lain. Nah, di sini dikenal triangulasi sumber, triangulasi teknik. Sumber itu seperti apa? Ketika kamu melakukan penelitian kualitatif, informannya itu kan tidak tunggal, informannya kan banyak. Misalnya guru di Mojokerto, ya berarti kamu penelitiannya wawancaranya ke semua guru ya. Di Mojokerto ada yang di Pajat, ada yang di Belanda, kemarin macam-macam. Nah, mereka itu kira-kira datanya itu sesuai dengan fakta enggak yang kita peroleh? Wawancara itu udah benar enggak? Nah, biasanya dilakukan pengecekan sumber. Si A ngomongnya bagaimana, si B ngomongnya seperti apa, si C ngomongnya seperti apa. Nah, kalau ternyata si A ngomong yang sama dengan si B dan juga sama dengan si C, maka kesimpulannya bisa sama dan dianggap valid. Datanya berarti sahih. Aslinya itu bahasa Arab, sahih. Tapi dalam bahasa Indonesia jadi sahih. Sahih ya. Jadi maka harus dilakukan pengecekan keabsahan data.
Maka kamu misalnya menanyakan tentang tema apa ini, karakter gitu ya, tentang karakter atau tentang budi, itu kamu harus tampilkan begini. Bener si A budi di sekolahnya itu begini, si B budinya begini, si C budinya begini. Loh kok di sini misalnya ada yang ganjil, itu bisa dikoreksi dari B, bisa dikoreksi dari C. Tapi kalau ternyata semuanya itu sama, maka kita bisa simpulkan datanya ini valid, datanya kredibel, datanya sahih. Nah itu namanya triangulasi. Jadi kamu sejak awal sudah bisa menyiapkan diri untuk mendapatkan data yang sahih. Bagaimana kemudian kalau ternyata terdapat perbedaan, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan sebagai peneliti? Kalau ternyata datanya itu tidak sama, yang mana data yang dieliminir, yang dibuang yang mana? Maka kamu bisa melakukan pengecekan data dengan cara triangulasi, tapi triangulasi teknik. Satunya pakai observasi, satunya misalnya pakai wawancara. Nanti ditanya, misalnya kamu wawancara, guru ketika kamu wawancarai ternyata dia mengatakan begini. Nah, kamu melakukan pengecekan itu diantaranya dengan melakukan observasi. Kira-kira yang disampaikan guru itu benar nggak? Seperti itu kenyataannya di lapangan dengan cara kamu melakukan pengamatan. Misalnya ya, guru cerita, saya tuh kalau ngajar mesti pakai metode terbaru, pakai media yang canggih. Nah, misalnya ya, ada guru cerita kayak gitu. Nah, terus kamu minta tolong pada wakil kurikulum, karena sekolahnya kebetulan canggih, itu ada CCTV-nya. Terus izin, Pak, saya ini melakukan riset penelitian, ingin melakukan pengamatan. Tapi kalau mengamati langsung di kelas, khawatirnya mengganggu, Bapak. Bagaimana kalau saya mengamati melalui CCTV, Pak? Ya, boleh silakan. Gurunya nggak tahu kalau dia observasi. Loh ternyata di kelas itu ceramah melulu, nggak pernah pakai media, nggak pernah pakai strategi metode yang dia ceritakan canggih-canggih itu. Nah itu berarti ini yang benar yang mana? Nah ini berarti kan apa ya? Ada perbedaan antara temuan yang dari hasil observasi dengan temuan dari hasil wawancara. Nah itu kira-kira gimana memutuskannya? Dicek kembali kalau apa? Minggu depannya apakah masih seperti itu? Oh ternyata minggu depannya sudah berbeda. Maka kamu bisa tanya, menggali lagi dengan cara wawancara. Bapak kalau Bapak itu apa ya? Mestinya kan sering pakai media. Kadang-kadang kalau nggak pakai media, kalau nggak pakai strategi yang Bapak sampaikan itu kira-kira seperti apa? Saya kemarin itu sakit, terus nggak sempat menyiapkan materi, jadi ya akhirnya pakai ceramah. Oh ternyata memang ada faktor sehingga jadi pada intinya sudah sesuai bahwasanya data yang benar adalah memang sekolah ini sudah menerapkan strategi media dan macam-macam gitu ya. Hanya saja pada saat tertentu dia karena faktor tertentu tidak bisa menggunakannya misalnya. Nah itu adalah bagaimana cara menemukan data yang absah, cara mendapatkan data yang valid bahasa kuantitatifnya. Nah karena itu kamu jangan melakukan penelitian yang datanya itu tidak absah. Itu nanti kamu berarti membohongi banyak orang. Apalagi kalau sudah dipublish. Padahal kamu menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Ketika kamu itu menyuguhkan artikel hasil penelitian, itu kan menyuguhkan seakan-akan itu kebenaran. Tapi kalau kemudian data yang kamu peroleh itu tidak absah, maka sesungguhnya itu bukan kebenaran. Karena kemudian lakukan pengecekan keabsahan data. Jadi peneliti kualitatif itu tugas yang pertama mengumpulkan data, terus yang kedua menganalisis data, yang ketiga melakukan pengecekan keabsahan
lengkapnya ini kata-katanya pengecekan keabsahan data. Oke, itu cara kerja penelitian kualitatif secara keseluruhan, secara umum gitu ya. Nanti detailnya kita akan bahas per pertemuan. Tapi ini dengan maksud saya jelaskan di awal supaya kamu siap untuk terjun di lapangan sejak sekarang. Nah, sekarang sudah siap belum? Nah, bagaimana cara mengukur kesiapannya? Pertama saya akan tanya, kamu sudah punya tema penelitian atau belum? Ini kan kalau sudah punya tema ini bisa berjalan. Nah, pertama tema itu menjadi judul, terus kemudian dari judul itu kemudian bisa dicari apa ini permasalahannya itu, permasalahannya bisa digali. Terus ketika permasalahan sudah digali, dari sini loh kita nanti bisa melakukan penggalian data. Misalnya tema yang kamu pilih tema apa? Tema bullying misalnya ya. Maka kamu harus melakukan perumusan masalah dengan cara apa? Membuat daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Buat pertanyaan sebanyak-banyaknya terkait dengan bullying di sekolah. Apa pertanyaannya? Nah, dari sinilah kemudian kamu akan mendapatkan apa yang disebut sebagai pedoman wawancara. Jadi peneliti itu kalau misalnya mau melakukan penggalian data, mestinya bawa perangkat. Perangkat itu apa? Pedoman wawancara atau pedoman observasi. Kalau kamu mau wawancara, kira-kira pertanyaannya itu apa saja? Itu juga harus disiapkan. Karena kalau tidak, jangan-jangan nanti ketika di lapangan itu blank. Ini baru 10 menit, kok baru basa-basi, kok sudah nggak ada pertanyaan. Nah, itu jangan sampai. Berarti kan nanti nggak mendapatkan data. Maka disarankan peneliti kualitatif itu menyiapkan sejumlah pertanyaan, kalau bisa detail, terus kemudian di print di bawah. Ya, nanti kalau kemudian wawancara sudah bisa ya melihat, kalau misalnya dibutuhkan melihat. Kalau kamu pengen natural alami itu sebenarnya boleh. Peneliti kualitatif itu yang baik yang mana? Memang yang paling bagus itu yang natural, yang alami itu begini. Tapi ini kelompok radikal menganggap begini. Penelitian kualitatif harusnya itu belum menyiapkan apapun, nggak menyiapkan teori, nggak menyiapkan pertanyaan. Ya udah terjun aja di lapangan. Terjun di lapangan gimana maksudnya? Ya udah langsung bergaul dengan masyarakat yang diteliti atau komunitas atau informan yang diteliti. Harusnya peneliti itu bisa diterima di kelompok yang mau diteliti itu tanpa ada hambatan, sehingga kemudian tidak ada sekat-sekat untuk mendapatkan data. Jadi ketika ngobrol, ketika ngopi, ketika nyantai bareng, itu sudah bisa kita peroleh data, observasi itu. Apalagi dari ngobrolnya kok nyambung sekali. Ngobrolnya itu memang nggak sengaja dibuat sesuai tema penelitian, seakan-akan begitu.